Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 199. Petir berwarna darah menyambar, cepat dan menyilaukan, memancarkan udara kehancuran yang tidak wajar dan menakutkan. Ning Sihua langsung merasakan bahayanya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cermin tembaga yang diukir dengan pola awan tebal melayang ke atas. Bang! Cermin itu meledak berkeping-keping. Ning Sihua langsung menghindar, ekspresi muram yang langka di wajahnya yang jernih dan awet muda. Cermin tembaga adalah harta spiritual yang luar biasa, namun mudah pecah. Dari sini, dia dapat menentukan bahwa kekuatan formasi besar ini tidak lebih lemah dari serangan seorang pembudidaya asal Dao. Dia benar-benar memblokirnya. Raja Air Wuhuan juga tercengang. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya Ning Sihua dan meluncurkan serangkaian serangan lain dengan gila-gilaan. Memukul, memukul, memukul. Dia berteriak berulang kali, jubah naga keperakannya mengepul di sekelilingnya dan pita berwarna darahnya melambai di udara. Sebagai tanggapan, 9 pintu perunggu yang mengelilingi tempat ritual meledak, dan totem aneh bangkit seolah-olah terbangun dari tidur nyenyaknya dan menembakkan segala jenis serangan mengerikan. Petir berwarna darah menggelegar seperti bilah menyilaukan yang turun dari langit. Hujan berdarah dituangkan ke dalam ember, dan ilusi matahari, bulan, dan bintang-bintang kabur menjadi cahaya merah tua dan membelah udara. Betapa menakutkan, teriakan dan seruan terdengar di seluruh area. Siapa yang tahu berapa banyak penampakan yang tersentak ketika mereka melihat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan formasi besar ini. Rasanya seperti menyaksikan keagungan dewa. Alis Ning Sihua yang dicat menyatu, dia menyadari bahwa ini berarti masalah. Sebuah cahaya biru melesat keluar dari lengan bajunya, tiba-tiba mengembun menjadi tombak pendek yang tidak biasa yang ditempa dari logam biru. Panjangnya sekitar 3 kaki dan setebal lengan anak-anak. Pola api yang tidak dapat dipahami menutupi permukaannya, dan ujung tajam bilahnya berkilau seperti bulan yang memudar. Tombak bulan Blue Flame yang memudar. Begitu memasuki tangan Ning Sihua, tombak pendek itu bersenandung, lalu mekar dengan lapisan demi lapisan api biru ilusi. Api itu sangat terang, dan memancarkan aura kehancuran yang mengejutkan. Senjata di tangan, aura mengesankan Ning Sihua melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Dentang, Ning Sihua melambaikan tombak pendek itu. Tepi birunya melesat di udara, meninggalkan jejak api. Dalam sekejap, itu menyerang dan membubarkan sambaran petir yang masuk. Percikan api menyebar, dan tubuh mungilnya bergetar, tapi dia tidak terdorong ke belakang, dia juga tidak memotong sosok yang menyedihkan seperti sebelumnya. Meski begitu, ekspresinya sama seriusnya seperti sebelumnya. Formasi besar itu beredar dengan kekuatan penuh, melepaskan kilat, angin kencang, dan cahaya berdarah. Mereka tampaknya menutupi seluruh langit dan bumi, menyerang secara berurutan dengan cepat. Kekuatan pada level ini dapat dengan mudah membantai Grandmaster Martial Dao manapun di dunia biasa. Bahkan leluhur bela diri Xiantian akan berjuang untuk memblokir gelombang pasang serangan eksplosif ini. Ning Sihua sangat memikirkan dirinya sendiri, tetapi untuk sesaat, bahkan dia terguncang. Dia kabur, melesat bola-balik di seluruh aula ritual. Dia seperti ilusi yang mengalir, begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Setiap kali, dia mengelak dengan sehelai rambut, menghindari satu serangan berbahaya demi satu. Mereka yang benar-benar tidak bisa dia hindari, dia hancurkan dengan ayunan tombak pendeknya. Ketika mereka melihat bahwa dia terjebak, tempat itu langsung meledak menjadi cemoohan dan tawa yang menusuk dan parau. Wanita itu terlibat sekarang. Hahaha, saya tidak peduli jika itu membunuh saya, aku mengambil sepotong dagingnya untuk diriku sendiri. Formasi besar Raja Air terlalu kuat, saya menduga bahwa bahkan seorang immortal duniawi akan berjuang untuk melarikan diri dari kematian tertentu. Jangan bilang bahwa ini adalah kebajikan yang diperoleh Raja Air melalui pengorbanan. Beberapa hati para tamu melonjak kegirangan, dan mata mereka berbinar. Mereka sudah mulai merencanakan bagaimana mereka akan memenangkan kebajikan Raja Ilahi Tragedi ketika pengorbanan dimulai. Tetapi sangat kontras, ekspresi Raja Air Wuhuan tidak sedap dipandang, dan dia tampak bingung. Formasi besar ini disebut formasi pembantaian 9 istana, dan itu menghubungkan kekuatan arus Great Azure dan pegunungan Tousan Whirlpool Ridge. Itu menggunakan tata letak alami yang berliku sebagai bentuknya, dan ketika diedarkan, itu bisa dengan mudah membunuh Dewa Bumi. Dalam 100 tahun lebih ketika Raja Air Wuhuan memerintah kota Ninebens, formasi ini selalu terbukti efektif. Dia belum pernah menghadapi begitu banyak ancaman sekecil apapun. Dia tidak akan pernah menduga bahwa bahkan setelah sekian lama dan bahkan setelah mengedarkan formasi besar dengan kekuatan penuh, dia akan gagal membunuh seorang gadis kecil. Tidak masalah siapa kamu, kalian semua harus mati. Mata Raja Air Wuhuan bersinar dengan cahaya ganas.
Dia tiba-tiba batuk seteguk kabut berdarah ke Streamer, dan energinya melemah sekitar 30%. Tapi kekuatan formasi pembantaian 9 istana langsung meningkat. Gemuruh, angin, kilat, bumi, api, matahari, bulan, dan bintang. Semua jenis kekuatan yang mempesona mengalir keluar dari formasi seperti air banjir melalui bendungan. Itu hampir menelan Ning Xihua. Omong kosong. Murid Ning Xihua mengerut, dia baru menyadari bahwa tidak ada tempat untuk menghindar. Jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, kemungkinan besar dia akan binasa dalam formasi. Tetapi, ketika dia memikirkan berapa lama dia menyimpan kartu asnya sebagai cadangan, hanya untuk menggunakannya di tempat yang kotor seperti ini, hatinya sakit. Apa bedanya aku pernah kuat? Aku sekarang hanyalah manusia biasa dari 4 alam dao bela diri. Ning Xihua menghela nafas pada dirinya sendiri. Tekad melintas di wajahnya yang cantik. Saya akan menunjukkan Riff-Raff ini kekuatan abadi yang nyata. Pedang tipis, merah, berbentuk ikan muncul di telapak tangannya. Itu tembus cahaya dan kristal, setipis sumpit bambu. Pegangannya memiliki 2 karakter yang diukir dalam skrip segel kuno, ikan mas merah. Tuan Istana, jangan khawatirkan aku. Cepat dan lari. Di kejauhan, Zhu Guqing yang dirantai secara menyeluruh merasakan kesulitan Ning Xihua dan berteriak sekuat tenaga. Lucu, tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Raja Air Wuhuan mendengus dingin, matanya dipenuhi kegilaan. Dia sudah menghabiskan begitu banyak kekuatan untuk mengedarkan formasi besar sehingga dia khawatir dia perlu bertahun-tahun untuk pulih. Ini memenuhi hatinya dengan kebencian. Ning Xihua tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mengaktifkan pedang kecilnya yang berwarna merah dan berbentuk ikan. Dia baru saja akan menggunakannya ketika itu adalah pedang kecil yang layak yang Anda miliki di sana. Menggunakannya di sini akan seperti mengotori harta surgawi. Suaranya biasa saja, tetapi mengandung sedikit kejutan. Kepala Ning Xihua berputar, dan meskipun dia tidak tahu kapan dia sampai di sana, dia melihat Suyi dalam jubah biru khasnya. Kamu, Ning Xihua tercengang. Ledakan, banjir kekuatan yang besar sudah menyapu ke arah mereka, dan suara itu memotong apa yang akan dia katakan. Serahkan ini padaku. Saat Suyi mengatakan ini, dia mengayunkan misteri pemandu. Itu seperti tangan raksasa tak berbentuk yang muncul, meremas kekuatan yang meledak-ledak dan meledak-ledak hingga berhenti sebelum bisa turun. Kemudian, ledakan berikut bergema di seluruh langit dan bumi. Kekuatan menyapu yang luas itu langsung meledak menjadi bintik-bintik cahaya berdarah dan menyebar. Suyi dan Ning Xihua secara bertahap mulai terlihat dalam hujan bunga api. Seluruh area menjadi sunyi, bahkan burung-burung pun berhenti menangis. Yao dan hantu yang beberapa saat yang lalu tertawa dengan kegembiraan yang gila sekarang merasa seolah-olah seseorang telah meremas tenggorokan mereka. Rahang mereka menggantung kendur dan mata mereka melebar. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang anak laki-laki itu yang baru saja menerobos serangan formasi besar. Beberapa Yao melihat bahwa Suyi telah muncul di samping Ning Xihua, dan mereka samar-samar mengerti, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Bahkan Ning Xihua tercengang. Bagaimana dia melakukannya? Suyi. Di kejauhan, Zhu Guqing tercengang. Adegan ini juga mengejutkannya. Sebelumnya, dia berada di samping dirinya sendiri dengan kekhawatiran yang panik. Dia takut Tuan Istana Ning Xihua akan menderita kemalangan. Siapa yang mengira semua bahaya akan menguap dalam sekejap mata? Suyi muncul kembali di samping Ning Xihua beberapa saat kemudian. Ketika Zhu Guqing melihat ini, dia secara alami mengerti, Suyi telah menyelamatkan Ning Xihua tepat pada waktunya. Raja Air Wuhuan tertangkap basah. Pikirannya menjadi kosong, dan ekspresinya membeku. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi ini. Mati. Raja Air yang panik di dalam berteriak dan secara naluriah melambaikan pita berwarna darahnya. Namun, formasi pembantaian 9 istana, di sekitarnya tidak bereaksi sedikitpun. Hantu dan Yao yang masih hidup tercengang. Apa yang sedang terjadi? Di tengah kesunyian, teriakan Raja Air Wuhuan masih bergema, tapi anehnya, canggung. Mati. Tampaknya Raja Air Wuhuan masih belum sepenuhnya percaya. Dia mengedarkan kekuatan penuhnya dan melambaikan panji sekali lagi. Kesembilan gerbang perunggu itu sunyi senyap, begitu pula hantu dan Yao di sekitarnya. Suasana canggung dan tidak nyaman yang tersisa di udara semakin meningkat. Sekarang, ketika dia melambaikan pita, Raja Air Wuhuan seperti monyet yang mengayunkan genderang, konyol dan menggelikan. Bahkan Ning Xihua tertawa kering pada dirinya sendiri. Tidak bisakah orang ini mengatakan bahwa kendali atas formasi besar telah lama berpindah tangan? Itu di bawah komando Suyi sekarang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Raja Air Wuhuan dipenuhi dengan kemarahan dan alarm. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Metode yang digunakan untuk menempatkan formasi agung ini terlalu kasar. Raja ilahi milikmu itu jelas tidak mengajarimu keterampilan yang berharga, kata Suyi datar. Raja ilahi. Raja Air Wuhuan tertegun sejenak.
Kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menerjang Zhu Guqing di dekatnya. Jelas, dia berencana menggunakannya sebagai pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan dari dermawannya. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, sambaran petir merah melesat di udara seperti pisau, memotong lengan kanannya hingga bersih. Wajah Raja Air Wuhuan berkerut kesakitan dan tidak percaya. Bagaimana Anda bisa mengendalikan formasi pembantaian 9 istana? Para tamu yang tersebar di seluruh area ritual juga ketakutan. Semua ekspresi mereka berubah saat mereka sepenuhnya menyadari kesulitan mereka. 9 pintu perunggu telah menutup seluruh area ritual, secara efektif menjebak mereka semua di dalam. Bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak bisa. Aku bilang aku akan meratakan tempat ini. Su Yi melirik misteri pemandu, lalu berkata dengan santai, pendekatan yang paling tidak merepotkan adalah meminjam kekuatan formasi ini. Ratakan tempat ini. Mata Raja Air Wuhuan melotot, dan dia meraung, kota ini dibangun atas perintah Raja Ilahi. Jika Anda melakukan ini, Anda pasti akan menderita murka ilahi Raja Ilahi. Su Yi dengan ringan mengayunkan misteri pemandu. Suara mendesing. Namun seberkas petir berwarna darah lainnya turun. Kultivasi Raja Air Wuhuan sebanding dengan Grandmaster tingkat ketiga. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan formasi level ini? Para penonton menyaksikan. Bang! Seluruh tubuhnya terbakar hitam, menjadi terfragmentasi dan tidak jelas. Dia sekarang tampak seolah-olah dia bisa hancur menjadi ketiadaan setiap saat. Kakinya menyerah, dan dia jatuh ke tanah, berkedut tanpa henti. Ketika mereka melihat ini, hantu dan Yao di sekitarnya benar-benar tercengang. Wajah mereka pucat, dan jiwa mereka seolah meninggalkan tubuh mereka. Su Yi mengabaikan Raja Air Wuhuan yang terluka dan sekarat, lalu berjalan ke Zhu Guqing. Dia mengayunkan pedangnya, dan belenggunya terbelah dan jatuh ke tanah. Di mana Ling Sui? First Immortal of the Sword, Chapter 200. Ling Sui, Ning Xihua tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah memahami sesuatu sejak awal. Orang ini tidak tergila-gila dengan kecantikan Zhu Guqing. Dia di sini untuk menyelamatkan adik iparnya. Tapi bukankah dia mengakhiri segalanya dengan Wen Lingzhao? Bagaimana mungkin dia begitu peduli dengan keselamatan Wen Lingsui? Ketika dia mengingat betapa jelas kekhawatiran Su Yi telah kembali ke rumah batu bergelombang, ketika dia pertama kali mengetahui apa yang telah terjadi, ekspresi Ning Xihua tanpa disadari berubah menjadi sedikit aneh. Jangan bilang orang ini berencana untuk menendang Wen Lingzhao ke tepi jalan dan menikahi adik perempuannya. Hantu tua itu menangkap Ling Sui. Dia saat ini di penjara di manornya. Putra angkatnya, Huyan Bao, mengawasinya. Zhu Guqing yang baru dibebaskan menjelaskan dengan kecepatan tinggi, benar, bahwa Huyan Bao adalah putra kepala cabang Imperator Gerbang Pembawa Kematian, Huyan Hai. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota provinsi, Huyan Bao memperhatikan Ling Sui dan Anda mengatakan bahwa Huyan Hai menyebabkan seluruh insiden ini. Zhu Guqing mengangguk, matanya dipenuhi dengan kebencian murni. Itu benar sekali. Awalnya, aku tidak bisa membedakan asal-usul bajingan itu. Su Yi tidak berminat untuk mendengar semua itu, jadi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia hanya berbalik dan meraih Raja Air Wuhuan yang jatuh dari tanah. Bawa aku ke kediamanmu. Raja Air Wuhuan sudah sangat lemah. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Ketika dia mendengar bahwa Su Yi ingin menyelamatkan Wen Lingsui, sebuah rencana langsung muncul di benaknya. Selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mengejang kesakitan, seolah-olah menahan siksaan dari pilar api. Sangat menyakitkan, dia berharap dia mati. Aku akan bicara, aku akan bicara. Raja Air Wuhuan layu, dan ketika dia melihat Su Yi, tatapannya sekarang membawa teror dan ketakutan. Kalian semua, tunggu di sini. Su Yi melirik Ning Xihua, lalu langsung pergi. Bagaimana bisa ada hantu dan Yao yang berani menghalangi jalannya sekarang? Mereka semua buru-buru menyingkir karena takut Su Yi akan membunuh mereka juga. Ledakan. Salah satu pintu perunggu besar tenggelam ke tanah, tetapi begitu Su Yi menyeret Raja Air Wuhuan pergi, pintu itu bangkit kembali ke posisi semula. Melihat ini, hati para tamu tenggelam dalam keputusasaan. Di sebuah ruangan di dalam manor berhias yang diterangi dengan lentera putih yang menyala-nyala dengan api hijau yang menakutkan dan menakutkan. Nona Lingsui, ini adalah kota Ninebens milik ayah angkat saya. Jangankan Tuan Zhu Guqing Anda, bahkan dewa atau kaisar akan mati tanpa keraguan jika mereka muncul di sini. Huyan Bao duduk di sana dengan gembira, memperhatikan wanita muda yang sangat cantik di dekatnya. Terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya memanas. Tapi kemudian, dia menjadi muram, dan dia berkata dengan serius, tapi kamu bisa santai. Selama kamu setuju untuk menjadi istriku, aku jamin aku akan mengeluarkanmu dari sini. Lebih jauh lagi, aku akan menikahimu secara terbuka dan pantas kau akan menjadi istriku yang pantas. Wajah Wen Lingsui pucat, dan dia duduk di sana dalam diam. Dia tampak lelah, tersesat, dan muram. Lupakan saja. Huyan Bao menghela nafas panjang. Aku tidak akan memaksamu. Minum saja teh ini, dan besok,
aku akan membawamu pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil secangkir penuh teh ginseng dan memberikannya padanya, tampak sedih. Kamu belum makan apa-apa selama 2 hari. Cepat, minum. Dengan begitu, kamu akan memiliki energi yang kamu butuhkan untuk meninggalkan tempat ini besok. Wen Lingsui tetap diam. Ketika dia melihat ini, Huyan Bao akhirnya kehabisan kesabaran. Dia membanting meja dan berteriak, kamu adalah wanita yang membuatku, Huyan Bao, jatuh cinta. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu menyalahgunakan tubuhmu. Dia mengambil cangkir teh, lalu berjalan mendekat dan mendekatkannya ke bibirnya. Lakukan apa yang diperintahkan dan minumlah. Kalau tidak, aku harus memberinya makan untukmu. Seolah-olah Wen Lingsui bahkan tidak bisa mendengarnya. Dia hanya mengabaikannya sepenuhnya. Mata Huyan Bao bersinar dengan cahaya ganas, dan dia mengulurkan tangan untuk membuka rahangnya. Tapi kemudian, bang, seseorang menendang pintu yang tertutup rapat. Siapa sih? Huyan Bao melompat ketakutan, dan cangkir teh itu jatuh ke lantai dan pecah. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengutuk dan berteriak. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat siapa yang datang, dia tercengang. Ah, ayah angkat, apakah kamu? Tetapi kemudian dia menyadari bahwa seorang pria muda berbaju biru menyeret Raja Air Wuhuan seperti ayam yang diikat. Untuk sesaat, Huyan Bao mengira matanya mempermainkannya. Ayah angkatnya adalah penguasa kota Ninebens. Dia telah memerintah tempat ini selama lebih dari 100 tahun, dan dia bahkan bisa mengabaikan leluhur bela diri Xiantian. Bagaimana ini terjadi padanya? Terlepas dari perubahan mendadak ini, Wen Lingsui masih duduk di sana, seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Wajahnya pucat, dia tampak mati rasa dan kelelahan. Hati Suyi terpelintir saat melihatnya. Lingsui, maaf aku terlambat. Dia menghela nafas. Saya hanya tahu bahwa saya seharusnya tidak membiarkan Lingsui menaiki kapal itu bersama Zhuge King. Tubuh halus Wen Lingsui berkedut tanpa terasa, dan dia akhirnya sadar kembali. Dia secara naluriah melihat ke atas, lalu melihat sosok yang dikenalnya. Untuk sesaat, dia linglung, seolah-olah dia tidak berani mempercayai matanya. Kakak ipar, apakah itu benar-benar kamu? Su Yi mengangguk. Ini bukan halusinasi. Jangan takut, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Nada suaranya lembut dan menyakitkan. Saudara ipar. Wen Lingsui berdiri, sosok rampingnya bergetar saat air mata mengalir di wajahnya yang cantik dalam tetesan besar. Su Yi merasa ini sulit untuk diterima. Ini adalah pertama kalinya sejak pernikahannya dengan keluarga Wen dia melihat gadis yang bersemangat, lincah, dan bersemangat tinggi ini menangis seperti ini. Huyan Bao akhirnya tampaknya menyadari apa yang terjadi juga, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia meraih Wen Lingsui seolah ingin menyanderanya. Berlutut, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar, membawa kekuatan, mantra pedang jiwa kekosongan besar. Sebuah ledakan meledak di benak Huyan Bao, dan tubuhnya lemas. Lututnya berdebam ke tanah, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Apa yang kamu masukkan ke dalam teh itu? Su Yi berjalan mendekat dan mengambil teko. Ginseng, ini teh ginseng, kata Huyan Bao dengan suara gemetar. Yang mulia, ayahku adalah Huyan Hai dari gerbang pembawa kematian. Minumlah. Su Yi menuangkan secangkir lagi, lalu memberikannya padanya. Huyan Bao gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia tampak bermasalah. Splur, misteri pemandu melintas, dan telinga kanan Huyan Bao jatuh dengan semburan darah. Penderitaan itu begitu kuat sehingga dia berguling-guling di tanah, meratap kesakitan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Minumlah. Su Yi menawarkan cangkir itu sekali lagi. Aku akan minum. Aku akan minum. Huyan Bao mengambil cangkir tehnya, lalu mengeringkannya dan berkata dengan suara gemetar, Yang mulia, saya mohon, jangan bunuh saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Betulkah? Aku bisa bersumpah demi surga sendiri. Tapi begitu dia mengatakan ini, pipinya memerah, matanya memerah, dan napasnya terengah-engah. Sebuah afrodisiak. Tatapan Su Yi semakin dingin, tetapi hatinya melonjak dengan niat membunuh. Jika saya datang sedikit lebih lambat konsekuensinya tidak terbayangkan. Gedebuk, Su Yi melemparkan Raja Air Wuhuan ke lantai, lalu menarik lengan Wen Lingsui. Lingsui, ayo pergi dari sini. Kakak ipar, Wen Lingsui tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Setelah hanya satu langkah, dia hampir pingsan. Istirahat dulu, aku akan membawamu. Saat Su Yi berbicara, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya, lalu meninggalkan ruangan. Dia berhenti di luar pintu. Jika salah satu dari kalian berani mengambil setengah langkah melewati pintu ini, aku akan membunuhmu. Raja Air Wuhuan terbaring di lantai, sangat lemah. Ketika dia mendengar ini, dia tercengang. Apa yang dia maksud dengan itu? Tapi kemudian, semua yang ada di hadapannya menjadi gelap saat seseorang menerkam dan menekannya ke lantai. Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Seru Raja Air Wuhuan. Dia mengenali orang ini itu adalah Huyan Bao. Kecantikan, aku seksi, sangat panas. Wajah Huyan Bao merah padam,
dan matanya berkobar dengan gairah dan keinginan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia memegang Raja Air Wuhuan dengan kuat di tempatnya. Sialan Anda, jantung Raja Air Wuhuan berdegup kencang. Dia menyadari bahwa afrodisiak yang baru saja diminum Huyan Bao terlalu kuat, sampai-sampai dia mulai berhalusinasi. Enyahlah, lepaskan aku. Dia panik, dan dia berteriak dan berjuang tanpa henti, tetapi dia terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri? Lebih buruk lagi, perjuangannya hanya membuat Huyan Bao terkikik. Kecantikan, pahamu sangat kuat. Kau akan mematahkan pinggangku. Raja Air Wuhuan berada di ambang kehancuran. Dia berteriak histeris, bajingan. Aku akan membunuhmu jika itu hal terakhir yang kulakukan. Tapi Huyan Bao tidak dalam kondisi untuk mendengarkan itu. Dia seperti binatang buas yang diliputi nafsu. Yang dia inginkan hanyalah pembebasan. Sementara itu, Su Yi berdiri di luar, dengan tenang mendengarkan permainan ini. Mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Mereka tidak punya orang lain untuk disalahkan. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini bahkan jika itu membunuhku. Tak lama kemudian, raungan marah dan sedih Raja Air Wuhuan terpancar dari dalam ruangan. Bang! Bahkan sebelum dia selesai berteriak, ada keributan keras yang diikuti oleh jeritan memilukan Huyan Bao. Ayah angkat, kenapa kamu? Suaranya tiba-tiba berakhir. Su Yi menendang pintu dan melihat Raja Wuhuan, rambutnya berantakan dan tubuhnya penuh dengan luka. Dia tampak mengerikan, dan dia memudar dan ilusi. Mayat Huyan Bao terbaring di sampingnya, matanya terbelalak, wajahnya masih menunjukkan kebingungan dan kebingungan. Bagian yang benar-benar keji adalah bagian bawahnya berlumuran darah, dan semua bagian pentingnya hilang. Su Yi mengangkat tangannya untuk menutupi mata Wen Lingsui, hanya untuk mengetahui bahwa dia sedang menyandarkan kepalanya di bahunya, dia sudah tertidur. Berapa banyak siksaan yang harus dia alami selama 2 hari terakhir hingga dia menjadi sangat lelah. Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Raja Air Wuhuan tidak jauh, dan ketika dia melihat Su Yi berdiri di ambang pintu, dia meraung dengan kebencian dan racun yang tak tertandingi. Raja Tragedi Divine tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tangan Su Yi terulur, dan dengan keras, tubuh jiwa Raja Air Wuhuan yang sudah compang camping meledak menjadi asap hitam yang bergolak dan bubar menjadi ketiadaan. Kembali di tengah lapangan ritual, dekat altar hitam, Ning Sihua berdiri dalam diam. Dia dalam hati menghela nafas lega. Zhu Guqing sudah memberitahunya semua yang terjadi secara rinci. Untungnya, karena mereka melihat Zhu Guqing sebagai persembahan pengorbanan, dia tidak mengalami pelecehan atau kekotoran batin selain beberapa luka dangkal. Kalau tidak, Ning Sihua takut dia tidak akan pernah pulih dari penghinaan ini. Di dekatnya, para hantu dan Yao yang masih hidup berlutut di tanah, terlalu takut untuk bernapas dengan keras. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan mengerikan Ning Sihua, dan mereka sangat sadar bahwa bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka akan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon atau telur yang mencoba memecahkan batu. Tambahkan itu pada fakta bahwa formasi pembantaian 9 istana telah sepenuhnya menutup ruang, dan mereka tidak punya jalan keluar. Dalam menghadapi malapetaka yang hampir pasti, yang bisa mereka lakukan hanyalah berlutut dan memberi hormat. Hanya Tao Qingshan dan Teng Yong yang tetap berdiri, tetapi ketika mereka melihat ini, hati mereka terguncang tak terkatakan. Waktu yang lama berlalu, tetapi mereka masih tidak bisa tenang. First Immortal of the Sword, Chapter 201. Ketika Su Yi kembali ke tempat ritual, Wen Lingsui di belakangnya, inilah pemandangan yang menyambutnya. Musang tua itu bersujud dan memohon, Tuan Mistik, lepaskan kami. Ketika Yao dan penampakan lain yang berlutut melihat ini, mereka buru-buru meratap dan menangis ketakutan. Bahkan Hasisan meneteskan air mata dan ingus saat dia bersujud. Dia membanting dahinya ke tanah begitu keras sehingga wajahnya berlumuran darah. Siapa di antara mereka yang tidak menyadari bahwa hidup dan mati mereka sekarang sepenuhnya ada di tangan Su Yi? Tapi Su Yi mengabaikan mereka dan berjalan ke altar. Bisakah kamu membedakan sesuatu darinya? Ning Sihua berkata, altar ini adalah simpul spasial yang didukung oleh kekuatan formasi besar di sekitarnya. Yang mengatakan, saya tidak dapat menentukan kemana tepatnya itu mengarah. Dia kemudian melirik Wen Lingsui yang tertidur di punggung Su Yi. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia mengevaluasi altar hitam, lalu melihat gambar yang tampak seperti burung yang diukir di puncaknya. Kecuali burung ini memiliki 9 kepala dan sayap 5 warna yang ditutupi mata. Itu adalah pemandangan yang aneh dan meresahkan. Ini adalah burung kereta hantu, atau dikenal sebagai burung berkepala 9. Mereka adalah burung legenda yang sial, dan mereka senang melahap jiwa. Mereka mengatakan tempat manapun yang muncul pasti akan menghadapi bencana. Su Yi merenung dengan keras, menilai dari ini, tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang disebut Raja Tragedi Ilahi adalah salah satu binatang yang sangat kotor. Ekspresi Ning Sihua berubah. Burung kereta hantu. Rumor mengatakan bahwa burung sial ini mendiami Gunung Demon Rattle dunia neter.
Jangan bilang bahwa dunia yang terhubung dengan altar ini berada di dalam Nether Realm. Apakah kamu kenal baik dengan Netherworld? Su Yi sedikit terkejut. Ketika dia bereinkarnasi, dia mengambil keuntungan dari tatanan Netherworld dan kekuatan samsara. Wajar jika dia terkejut mendengar Ning Xihua menyebutkannya. Ning Xihua tersenyum tipis. Saya baru saja membaca banyak buku, itu saja. Saya hanya pernah menemukan Netherworld dalam catatan tertulis. Su Yi tidak mengajukan pertanyaan lanjutan. Sebaliknya, dia berkata, kekuatan altar ini sangat menyedihkan. Tidak mungkin itu bisa membentuk jembatan antara tanah duniawi ini dan Netherworld. Jika Anda bertanya kepada saya, bahkan jika ini benar-benar burung berkepala 9 yang sedang kita hadapi, itu tidak berguna untuk apa-apa. Mata indah Ning Xihua bersinar. Bagaimana kalau kita mengaktifkan altar dan melihat kemampuan Divine Monarch of Tragedy ini sendiri? Su Yi sudah merencanakan hal itu. Pertama, bawakan Ling Sui untukku. Ning Xihua tercengang. Saya, apakah ada masalah? Su Yi bertanya balik. Tentu saja ada masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya seseorang yang bisa Anda pesan? Ning Xihua berpikir dalam hati, tetapi dengan lantang dia berkata, baik. Lengan Su Yi menopang paha Wen Ling Sui yang lembut dan kenyal. Dia baru saja akan menyerahkannya ke Ning Xihua ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siapa yang mengira bahwa tangan Wen Ling Sui hanya akan mengepal lebih erat di lehernya? Bibir merah mudanya terbuka, dan dia menggumamkan sesuatu yang terlalu tidak jelas untuk dipahami. Dia tertidur lelap, tetapi bagaimanapun, dia menempel padanya seperti gurita, menempel begitu erat di punggungnya sehingga dia bisa merasakan kelembutan mengejutkan dari tubuh halusnya. Terlepas dari dirinya sendiri, hati Su Yi bergetar. Dia hanya bisa membiarkannya pergi untuk saat ini. Lupakan, aku akan membawanya sendiri. Cahaya aneh melintas di mata Ning Xihua. Dia bilang dia ingin orang lain menggendongnya, tapi tubuhnya jujur. Kalian berdua, datang ke sini. Su Yi berbalik dan melirik Musang Tua dan Hasisan. Keduanya ragu-ragu, mereka memiliki firasat yang kuat. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Yao dan hantu terdekat lainnya saling melirik, lalu beraksi, menangkap mereka berdua. Baik katak maupun musang tercengang dan ketakutan. Mereka menjerit dan mengutuk di bagian atas paru-paru mereka. Berperilaku dirimu, menjadi berguna bagi Master Mistik adalah keberuntungan besarmu. Teriak seorang biadab berkepala sapi saat dia menamparkan wajah Hasishan yang gemuk. Tak lama kemudian, Yao yang menjilat itu mengantarkan Hasisan dan Musang Tua itu langsung ke Su Yi. Mereka kemudian segera mundur kembali ke tempat semula dan membungkuk sekali lagi, lemah lembut dan patuh sebisa mungkin. Tao Qingshan dan Teng Yong tercengang dan terikat lidah. Keinginan mereka untuk hidup pasti kuat. Tuan Mistik, kami. Hasisan membuka mulutnya dengan panik dan baru saja akan memohon belas kasihan ketika splur, splur, misteri pemandu melintas, dan dua kepala berlumuran darah berguling ke lantai. Su Yi kemudian melemparkan mayat tanpa kepala yang baru ke altar hitam. Dia kemudian menyuruh Ning Xihua dan Zhu Guqing berdiri beberapa puluh kaki ke belakang saat dia mengayunkan pedangnya ke udara dan menunjuk. Bes, 9 pintu perunggu yang mengelilingi tempat ritual menyala, menghasilkan gemuruh kekuatan yang aneh dan tidak jelas, seolah-olah seluruh ruang telah terbangun dari tidur nyenyak. Dan altar itu sendiri melonjak dengan cahaya gelap dan keruh, yang menelan Hasisan dan mayat Musang Tua itu sedikit demi sedikit, sampai ke tulang dan ampasnya. Itu tidak meninggalkan apapun. Ketika mereka melihat ini, hawa dingin menjalar ke hati Yao dan hantu, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Jadi ini ritual pengorbanan. Ledakan. Altar dengan cepat berubah, totem burung berkepala 9 di tengah berubah menjadi merah cerah dan menembakkan cahaya berdarah yang intens ke udara, membentuk pusaran air yang bersinar di atas kepala. Sedetik kemudian, sebuah pintu besar tanpa bentuk ke dunia yang jauh tak dikenal terbuka di tengah cahaya merah. Makhluk-makhluk malam yang berlutut merasa hati mereka bergetar ketakutan. Mereka merasakan kekuatan tak berbentuk dan mengesankan menyebar ke seluruh area, menekan mereka sampai mereka merasa sulit bernapas. Ini adalah perasaan keberadaan agung tanpa batas yang melintasi waktu dan ruang untuk menatap mereka. Ini, lutut Tao Qingshan dan Teng Yong berubah menjadi jeli. Mereka sangat terkejut, mereka hampir berlutut juga. Tapi Su Yi bisa melihat sekilas bahwa pusaran air berdarah yang melayang di atas altar berfungsi sebagai platform pengorbanan. Dia mengira itu adalah pusaran air yang mengangkut semua pengorbanan yang dikumpulkan oleh Raja Air Wuhuan selama bertahun-tahun kepada pria tragedi Raja Ilahi itu. Wuhuan, apakah kamu sudah melakukan perintahku? Tiba-tiba, suara yang bermartabat dan mengesankan bergema dari dalam pusaran air berwarna darah. Itu dingin dan acuh tak acuh, dengan jejak kekuatan yang menakutkan dan tidak wajar. Seluruh venue menjadi sunyi. Banyak Yao dan hantu sudah gemetar, sama ketakutannya dengan mereka. Bahkan Zhu Guqing merasa hatinya bergetar. Dia merasa tercengang dan terkekang. Apakah ini benar-benar suara dewa? Wuhuan sudah mati, kata Su Yi datar. Segera, kota Ninebens ini akan dihancurkan. Jika Anda mampu, keluarlah. Jika Anda melakukannya,
Anda akan merasa sulit untuk melarikan diri dari kematian juga. Pusaran air itu terdiam. Sementara itu, massa yang berlutut merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ketika Raja Air Wuhuan menggambarkannya, dia membuat Raja Tragedi Ilahi, terdengar seperti keberadaan agung yang tiada taranya, dewa dengan kekuatan yang luas dan tak terbatas, kekuatan yang luar biasa. Siapa yang mengira Su Yi akan berani memperlakukannya dengan penghinaan terbuka seperti itu? Ini hanya penghujatan. Meskipun Zhuge King telah menyaksikan kemampuan Su Yi sejak lama, dia juga tercengang. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang cantik tapi dingin. Hanya Ning Xihua yang tampak sangat tenang. Dia sudah lama memandang Su Yi sebagai seseorang seperti dirinya, seseorang dengan kemampuan misterius dan tak terduga. Dia secara alami tidak akan menyibukkan diri dengan hal seperti ini. Tapi kemudian, aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa binatang yang kotor dan tidak berguna sepertimu tidak mungkin melintasi ruang dan waktu untuk menunjukkan kekuatan ilahimu, apalagi turun secara langsung. Su Yi hampir tampak sedikit kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kata-kata ini sepertinya memprovokasi pihak lain. Sebuah dengusan dingin bergema dari dalam pusaran air berwarna darah. Semut kecil yang tidak penting. Anda berani memprovokasi saya. Anda mencari kematian. Mengingat ketidaktahuan Anda, selama Anda segera bersujud di hadapan saya dan bertobat, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, suara burung menggelegar seperti guntur dan keagungan. Itu bergema di seluruh area, meninggalkan siapa tahu berapa banyak Yao dan hantu gemetar di sepatu bot mereka. Tapi Su Yi hanya tertawa datar. Atau apalagi, Anda akan melompat keluar dan berduel dengan saya. Suaranya membawa penghinaan dan penghinaan yang tidak disembunyikan. Kedalaman pusaran air berwarna darah terdiam beberapa saat sebelum suara yang mengesankan itu muncul sekali lagi. Yang tinggi ini akan mengingatmu. Anda akan membayar penghinaan Anda dengan kepala Anda. Bang! Pusaran air merah meledak, lalu jatuh ke tanah seperti hujan dan menghilang. Altar hitam itu tiba-tiba menjadi kusam. Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana, juga sedikit kecewa. Bahkan setelah semua provokasi itu, dia tidak berani bertindak melawanku. Jadi, hanya itu yang dia punya, iya. Ning Xihua menekan bibirnya menjadi senyuman. Mungkin dia melihat niatmu dan memiliki keraguan. Kemungkinan dia tidak berani bertindak sembarangan. Tentu saja, itu juga mungkin seperti yang Anda katakan, binatang kotor itu mungkin saja tidak berguna sama sekali tidak mampu menampilkan kekuatannya di seluruh simpul spasial. Saat itulah seekor Yao berkepala lembu mendekat, gemetar di setiap langkah. Dia membawa seikat besar, yang dia tawarkan. Tuan Mistik, sebelumnya, kami buta dan bodoh, dia tergagap. Kami semua ketakutan dan tidak nyaman. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami telah mengumpulkan harta ini. Kami dengan rendah hati meminta kemurahan hati Anda dan memohon Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Tidak jauh dari sana, Yao dan hantu lainnya yang berlutut bergema. Tuan Mistik, kami dengan rendah hati meminta kemurahan hati Anda dan memohon Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Su Yi tercengang. Tatapannya beralih ke Tao Qingshan. Kamu membawanya untuk saat ini. Tao Qingshan dengan bersemangat melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia menerima bungkusan besar dari Yao berkepala lembu itu, dia berkata, "Sapi tua, sepertinya kamu tahu tempatmu, dan kamu tahu kapan harus membuka lembaran baru dan mengungkapkan penyesalanmu. Ke depan, sebaiknya Anda melangkah dengan hati-hati." Yao berkepala lembu itu buru-buru tersenyum dan mengangguk. "Ayo pergi." Su Yi tidak ingin membuang waktu lagi di sini, jadi dia berbalik dan menuju keluar. Dia sudah berhasil menemukan dan menyelamatkan Wen Lingsui. Mengapa tinggal di tempat kotor ini lebih lama lagi? Ning Xihua dan Zhuge King segera pergi setelahnya, diikuti oleh Tao Qingshan dan Teng Yong. Dari awal hingga akhir, mereka tidak memperhatikan Yao dan hantu yang berlutut. Hanya setelah menyaksikan seluruh kelompok pergi, para penyintas akhirnya berani percaya bahwa mereka telah lolos dari malapetaka. Mereka semua merasakan beban berat yang terangkat dari bahu mereka, dan mereka menghela nafas lega. Raja Air Wuhuan sialan itu. Dia bisa menyinggung siapapun, mengapa menyinggung ahli dewa ini? Dia praktis menyeret kita semua bersamanya. Seseorang meraung marah. Menurutmu siapa pemuda berjubah biru itu? Yang lain mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu bahkan perlu menebak? Jangan bilang kamu lupa bahwa belum lama ini, Tao Qingshan pernah menerima bimbingan abadi. Jadi, itu adalah master mistik yang mengajar Tao Qingshan untuk berkultivasi. Tidak heran. Buru-buru, cepat dan lari. Apakah Anda tidak mendengar master mistik? Dia bilang dia akan meratakan kota Nineveh. Sial, aku hampir melupakan bagian itu. Cepat dan lari. Seketika, para hantu dan Yao yang datang untuk perjamuan menjadi panik. Mereka semua berhamburan dan melarikan diri, satu lebih cepat dari yang lain. First Immortal of the Sword, Chapter 202. Saat itu malam hari di atas Great Azure. Su Yi dan rekan-rekannya muncul dari pusaran air yang diselimuti kabut dan kembali ke tepi sungai.
Di mana Jin Xiaochuan? Tatapan Suyi menyapu area itu, dan dia bertanya dengan tenang. Yang mulia, yang rendah hati ini ada di sini, kata sebuah suara dari jauh. Tak lama, kepala geng Blue Fish, Jin Xiaochuan, berlari mendekat. Ketika dia melihat bahwa Suyi dan teman-temannya semuanya aman, rasa kagum yang mendalam muncul di dalam hatinya. Mereka berkelana ke sarang harimau, hanya untuk muncul tanpa goresan. Mereka benar-benar seperti dewa atau abadi. Suyi melirik Ning Xihua. Sebentar lagi, kamu bisa membawanya kembali ke burungmu. Aku akan membawa Ling Sui kembali ke darat. Mengapa tidak bepergian bersama? Ning Xihua tercengang. Suyi mengerutkan alisnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa tungganganmu hanya bisa menampung 3 orang? Ning Xihua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Itu hanya alasan, saya tidak ingin bepergian dengan seorang gadis kecil seperti Zheng Miao. Kinger bisa membawa 10 orang dengan kekuatan cadangan. Suyi tidak tahu harus berkata apa. Kapan wanita akan belajar untuk tidak menipu orang? Ning Xihua melihat bahwa dia telah menyampaikan maksudnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, peluit dingin dan renyah keluar dari bibirnya yang kemerahan. Tak lama kemudian, Blue Scale Eagle yang agung dan luar biasa melesat ke langit dan mendarat tepat di depan mereka. Ketika dia melihat ini, Tao Qingshan menyadari bahwa Suyi dan teman-temannya berencana untuk segera pergi. Dia buru-buru berkata, Tuan Mistik, bagaimana kalau saya membawa bungkusan ini kembali untuk Anda? Tidak dibutuhkan. Suyi melambaikan tangannya dan meletakkan bungkusan besar itu ke dalam liontin batu giok hitam yang tergantung di pinggangnya. Tao Qingshan langsung agak kecewa, dia berharap bisa melihat sekilas kediaman Suyi. Dengan begitu, dia bisa mengunjungi dan meminta bimbingan lebih lanjut. Sekarang, sudah jelas bahwa itu tidak mungkin. Tuan Mistik, dalam hal ini, yang rendah hati ini pertama-tama akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Tao Qingshan membungkuk di pinggang. Ke depan, fokuslah pada kultivasimu. Jangan terlibat dalam urusan kotor ini. Anda harus ingat bahwa roh alam seperti Anda hanya dapat mencapai kesuksesan melalui pengejaran dao yang gigih, kata Suyi acuh tak acuh. Tao Qingshan bergetar, lalu membungkuk sekali lagi. Setelah itu, dia lari, membawa Teng Yong bersamanya. Rekan Taois, bukankah kamu mengatakan kamu akan meratakan tempat ini? Bisakah Anda mengizinkan saya untuk menonton? Ning Xihua berkedip dan bertanya sambil tertawa. Kenapa tidak? Pertama, minta binatang kotormu ini membawa kami ke langit, kata Suyi datar. Mendengar Suyi menghinanya sebagai binatang kotor, lagi, Blue Scale Eagle tenggelam dalam keheningan, tetapi di dalam hatinya, ia berpikir, saya ingin melihat bagaimana Anda akan meratakan tempat itu. Segera, Blue Scale Eagle membawa seluruh kelompok ke udara. Hanya dalam beberapa kedipan mata, mereka mencapai awan. Suyi masih menggendong Wen Ling Sui di punggungnya, tetapi dia mencengkeram misteri pemandu di tangan kanannya dan mengiris udara. Suara mendesing. Cahaya pedang melesat menembus langit malam. Malam itu gelap seperti tinta, dan semuanya sunyi. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Itu semua yang kamu punya. Mata Blue Scale Eagle bersinar dengan ejekan, dan rasanya ingin tertawa. Tapi tak lama kemudian, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Arus yang mengamuk dari bentangan Great Azure yang berliku ini bergetar, menghasilkan dentuman rendah. Itu seperti gempa bumi, dan air sungai melonjak. Gelombang besar berlumpur membubung ke langit. Pegunungan Tousan Whirlpool Ridge mulai bergetar, bebatuan, pepohonan, dan rerumputan mereka berdesir. Jeritan kaget dari segala macam binatang mengikuti. Di tengah kegelapan yang pekat, suaranya sangat mengejutkan. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat batu jatuh dari gunung. Vegetasi patah, pohon tumbang, dan kawanan binatang melarikan diri dengan panik. Itu adalah gambaran dari kekacauan. Ini, bahkan seseorang sepadat Jin Xiaochun tidak bisa menahan perasaan terpana. Sorot mata Blue Scale Eagle berubah tak menentu, dipenuhi dengan kebingungan. Dan meskipun mereka tidak bisa melihatnya, jauh di bawah sungai, di pusat kota Ninebens. Tempat ritual berdiameter 1000 kaki. Pintu-pintu perunggu menjulang di sekeliling mereka, tetapi seolah-olah mereka terbakar. Mereka melonjak dengan energi unsur dan kekuatan bulan, matahari, dan bintang. Arus kekuatan penghancur yang mengerikan bercampur, menyebar seperti orang gila ke seluruh area. Bang! Yang pertama jatuh adalah altar hitam setinggi 9 kaki di tengah. Itu meledak menjadi bubuk dan tersebar hampir seketika. Setelah itu, arus kekuatan destruktif yang melonjak menyapu keluar, menyebar ke seluruh tanah. Gemuruh, gemuruh, ledakan, deretan bangunan gelap seperti peti mati langsung berubah menjadi abu. Hantu-hantu yang berkeliaran di jalanan semuanya menjerit putus asa saat jiwa mereka menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan destruktif itu terlalu menakutkan. Itu menyapu seperti badai, menyebar ke seluruh kota dalam sekejap mata. Sebuah sambaran petir berwarna darah melenyapkan hantu tua yang mengotak-atik sempoa tulangnya. Sampai akhir, dia tenggelam dalam menghitung berapa banyak nyawa yang hilang di kota Ninebens.
Anak-anak hantu yang bermain tek di jalan-jalan kota tidak punya waktu untuk berlari sebelum lautan api menyelimuti mereka. Para wanita tua menjahit pakaian dari kulit manusia, para pedagang daging yang diukir dari tubuh yang masih hidup, para penjajah yang menjual sup kepala rebus. Semuanya tampak rapuh seperti kertas tisu. Arus kekuatan destruktif tidak meninggalkan apapun. Pada akhirnya, sebesar kota Ninebens, lautan api yang menjulang menyelimutinya sepenuhnya. Petir menari dalam kegilaan gila, angin kencang merajalela, dan cahaya berwarna darah menyebar keluar. Seolah-olah api penyucian telah turun ke seluruh wilayah hantu. Beberapa Yao dan tamu yang berkunjung, mereka yang datang untuk ikut serta dalam perayaan, baru saja melarikan diri dari kota Ninebens ketika mereka menyaksikan pemandangan mengerikan ini dari jauh. Mereka sangat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka lemas, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sekarang, mereka akhirnya percaya bahwa Tuan Mistik muda itu benar-benar memiliki cara untuk meratakan seluruh kota. Lari, cepat dan lari. Wah, ini terlalu menakutkan. Cukup untuk menakut-nakuti bahkan hantu. Orang-orang yang selamat melarikan diri dengan sekuat tenaga, diliputi kepanikan. Mereka takut benar-benar keluar dari akal mereka. Di belakang mereka, Ninebens City runtuh. Itu seperti runtuhnya sebuah bangunan besar, hancur di hadapan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Akhirnya, ruang bawah tanah yang luas runtuh dengan sendirinya. Perairan besar Azure besar mengalir ke dalam lubang, menenggelamkannya sepenuhnya. Melihat ke bawah dari langit, kelompok di atas Blue Scale Eagle dapat dengan jelas melihat terumbu padat dari bentangan sungai yang berliku ini tiba-tiba tenggelam lebih dalam ke dasar sungai, membentuk lubang yang sangat besar dan dalam di permukaan air. Namun tak lama, arus deras mengalir masuk. Lubang di permukaan sungai naik, lalu diratakan. Tak lama kemudian, permukaan sungai tampak seperti sebelumnya. Serangan itu meminjam kekuatan gunung dan sungai dan memanggil kekuatan formasi besar untuk memutuskan arus bawah air dan menghancurkan domain hantu bawah tanah. Bahkan mencuri kekayaan dari surga tidak bisa lebih mengesankan dari itu. Ning Sihua menghela nafas, terlihat sangat kagum. Saat dia mempertimbangkan kekuatan dan misteri halus yang terkandung dalam pedang itu, bahkan dia merasa agak terguncang. Jin Xiao Chuan, sementara itu, benar-benar terpana. Hanya satu pikiran yang bergema berulang kali di benaknya, sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban. Blue Scale Eagle menundukkan kepalanya dengan sedih. Akhirnya dipahami, dengan kekuatan dan metode yang dimiliki Suyi, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menyebutnya, binatang kotor. Tapi Suyi hanya menggelengkan kepalanya. Aku meminjam kekuatan yang sudah ada sebelumnya, itu saja. Itu tidak layak dipuji. Formasi pembantaian 9 istana pernah menutupi bentangan sungai berliku ini, menghubungkan arus bawah tanah dan pegunungan. Selama bertahun-tahun, Raja Air Wuhuan telah menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan angin dan ombak serta menghancurkan kapal penumpang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kembali ke aula ritual bawah tanah, Suyi telah berturut-turut mengukir simbol ke dalam 9 pilar perunggu, merebut kendali atas formasi. Pedangnya sekarang seperti kunci yang mengendalikan kekuatan formasi besar. Serangan Suyi mungkin terlihat ajaib, tetapi sebenarnya, yang sebenarnya dia lakukan hanyalah memicu ledakan kekuatan formasi pembantaian 9 istana. Rekan Taois, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Langit dan bumi mungkin telah meminjamkan Anda kekuatan mereka, tetapi meskipun demikian, Anda menghancurkan seluruh domain hantu dan mengubah tata letak gunung dan air. Kapal yang lewat tidak akan lagi menghadapi bahaya di sini. Anda telah melakukan layanan yang luar biasa kepada dunia, kata Ning Sihua dengan lembut. Layanan hebat apa? Saya hanya ingin menyelamatkan Ling Sui. Su Yi tertawa. Ayo cepat, akan lebih baik jika kita kembali ke ibu kota provinsi Imperator saat fajar. Baik, Ning Sihua mengangguk. Tak lama setelah itu, Blue Scale Eagle mengeluarkan teriakan nyaring. Sayapnya tercukur menembus awan, dan mereka menghilang ke langit malam. Sementara itu, di sepetak hutan belantara pegunungan yang jauh, Teng Yong memiringkan kepalanya dan menatap lekat-lekat bentangan sungai yang dulunya berisi kota Ninebens. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Apakah itu sihir abadi? Beberapa saat yang lalu, tanah berguncang, gunung-gunung bergeser, air azure besar melonjak ke udara, dan gemuruh rendah yang mengingatkan pada kilat bergema di seluruh langit malam. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, semua ini membuat Teng Yong ketakutan sampai-sampai jiwanya mengancam akan meninggalkan tubuhnya. Dia hampir mengira dia baru saja menyaksikan bencana alam. Apakah Master Mistik benar-benar abadi? Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu adalah bahwa seniman bela diri dunia ini tidak mungkin mencapai apa yang baru saja dia lakukan. Mata Tao Qingshan berkobar dengan semangat, ekspresinya memuja. Dia berani mengatakan dengan pasti bahwa mulai malam ini, kota Ninebens dari Raja Air Wuhuan tidak akan ada lagi. Melarikan diri, cepat dan lari. Di dalam kegelapan malam, para hantu dan Yao yang cukup beruntung bisa selamat meratap dan kabur. Lihat mereka, tidak ada prospek sama sekali. Tao Qingshan menggelengkan kepalanya dengan jijik, berbalik, dan pergi. Sejak hari itu,
sebuah legenda muncul di daerah sekitar Thousand Whirlpool Ridge, sebuah cerita yang akan beredar lama setelah. Legenda berbicara tentang seorang abadi berbaju biru yang membelah gunung menjadi dua, melakukan penyimpangan yang tak terhitung jumlahnya. Selama 100 tahun, orang-orang memucat saat menyebut bentangan air ini, tetapi malam itu berubah total. Karena itu, dan karena legenda keabadian berbaju biru, rakyat jelata yang tinggal di dekat Thousand Whirlpool Ridge melangkah lebih jauh dengan membangun sebuah kuil di mana mereka memuja patung keabadian. Persembahan tidak pernah berhenti, dan kuil itu disuplai dengan dupa sepanjang tahun. Dunia yang keruh dan tercemar. Kemanapun Anda melihat, ada tumpukan mayat, lautan darah, dan pegunungan tulang putih. Bajingan, bajingan, raungan marah terdengar. Kamu berani membunuh utusan surgawiku dan merusak rencanaku. Tunggu saja, hari di mana aku memulihkan energi vitalku dan melarikan diri dari sarang cacing, ini akan menjadi hari kematianmu. Di atas gunung tulang, seekor burung berkepala 9 melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak. Sayapnya bernanah dan penuh lubang. Tubuhnya setinggi 30 meter, tetapi ditutupi dengan luka yang mengejutkan. Itu memiliki 9 leher, tetapi hanya 2 dari mereka yang masih memiliki kepala. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Yang mulia ini mungkin tidak dapat melarikan diri sekarang, tetapi saya dapat mengumpulkan para penyembah yang tak terbatas untuk tujuan saya. Kamu, yang bermargasu, tunggu saja. Lama berlalu sebelum raungan marah burung berkepala 9 berangsur-angsur mereda. Dunia yang dipenuhi mayat, berlumuran darah, dan kotor itu perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam keheningan mereka sebelumnya. Seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia itu telah binasa ribuan tahun yang lalu, tidak meninggalkan apapun kecuali tubuh dan air berlumuran darah. Hanya satu makhluk yang masih hidup, burung kepala 9 yang terluka parah. First Immortal of the Sword, Chapter 203. Rumah batu yang disapu gelombang. Cajin duduk tegak di bangku batu, pikirannya mengembara. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak Su Yi pergi bersama Ning Xihua, dia merasa sedikit bingung dan tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa dengan metode Su Yi dan Ning Xihua, mereka dapat mengatasi bahaya apapun yang mereka hadapi, dia tidak bisa menenangkan diri. Semakin kuat tuan muda itu, semakin besar jarak antara dia dan aku. Cepat atau lambat, ketika aku tidak lagi berguna baginya, mungkin. Aku ingin tahu apakah dia akan membuangku begitu saja. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, semangat Cajin tenggelam. Orang-orang maju ke tempat yang lebih tinggi, sementara air mengalir menuruni bukit. Para pembudidaya dengan sepenuh hati mengejar Dao. Bagaimana mungkin mereka membawa beban dalam perjalanan mereka? Tidak, tunggu, kenapa aku memikirkan semua itu? Jangan bilang aku sudah mulai mengandalkan pria itu. Cajin tampak linglung, dan hatinya terasa seperti diikat dalam simpul. Bibi Cajin, jika kamu lelah, kamu harus kembali ke kamarmu dan beristirahat, seru Zheng Muyao dari tidak jauh. Wanita muda pengap berbaju hitam duduk di sana, kulitnya putih seperti salju dan matanya cerah dan berkilau, menyilaukan di bawah cahaya lampu. Bibi, ketika dia mendengar judul ini, alis Cajin berkerut, membentuk garis hitam di dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memasang senyum menawan di wajahnya. Gadis kecil, jika kamu lelah, kamu harus pulang. Anda masih sangat muda, dan seorang gadis pada saat itu. Ini adalah tahap penting dalam perkembangan tubuh Anda, kamu tidak boleh begadang semalaman. Alis melengkung Zheng Muyao berkerut, dan dia menegakkan punggungnya, membentuk sudut dua, mangkuk giok terbalik, di bawah pakaiannya. Saya selalu memiliki sosok yang sangat baik, katanya agak genit. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, Bibi. Sebaliknya, Anda mendapatkan di tahun. Anda harus yakin untuk merawat diri sendiri dengan baik. Oh, mata Cajin seperti air musim gugur. Dia mengamati dada gadis itu, dan bibir merahnya melengkung menjadi senyum main-main. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun, ekspresi dan seringai ingin tahu itu membuat Zheng Muyao benar-benar tidak nyaman. Raut wajahnya yang cantik melayang bolak-balik. Bibi, kenapa kamu tertawa? Cajin menunjuk ke teratai yang mengambang di kolam terdekat. Lihat teratai kecil baru saja tumbuh di atas permukaan, dan mereka masih kuncup. Bagaimana mungkin mereka bisa seindah bunga yang sedang mekar? Malam itu gelap dan dalam. Tidak peduli seberapa bagus penglihatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melihat bunga teratai dengan jelas? Zheng Muyao secara alami tidak bodoh, dia tahu bahwa Cajin menggunakan bunga untuk mengolok-oloknya. Dia pikir sosokku lebih rendah darinya. Dia tidak ragu untuk melakukan serangan balik. Bibi, kuncup suatu hari akan mekar, tetapi bunga yang sudah mekar hehe, tak lama, itu akan layu. Cajin tertawa seolah semua ini tidak berarti apa-apa. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Kami adalah kultivator, selama kita terus meningkatkan kultivasi kita, kita dapat mempertahankan penampilan muda kita dan hidup di musim semi masa muda kita untuk selama-lamanya. Lupakan saja tidak perlu membicarakannya dengan Anda. Bahkan jika saya melakukannya, Anda tidak akan mengerti. Zheng Muyao sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Namun,
Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zheng Tianhe, yang telah menunggu agak jauh, tiba-tiba berteriak, Tuan Muda Su telah kembali. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sesosok bayangan gelap melesat turun dari langit seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu mendarat di halaman. Ketika mereka melihat Suyi dan rekan-rekannya turun dari punggung Blue Scale Eagle, kecemasan Cha Jin yang tersisa menghilang menjadi ketiadaan. Dia segera bangkit untuk menyambut mereka. Tapi Zheng Muyao sudah bersorak kegirangan dan menyerbu, senyum manis di wajahnya. Paman Su, apa kamu baik-baik saja? Rubah kecil, Anda benar-benar kompetitif. Ya. Dalam hati, Cha Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik. Tuan Muda Su, Tuan Istana Ning, kamu kembali. Zheng Tianhe berjalan dan menyapa mereka dengan senyuman juga. Ning Sihua mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Suyi. Saya akan membawa Penatua Zu kembali ke Akademi Asal Surga untuk saat ini. Nanti, ketika saya punya waktu luang, saya akan kembali untuk mengunjungi Anda. Dengan itu, dia dan Zhu Guqing mengendarai Blue Scale Eagle dan terbang kembali ke langit. Tuan Istana Ning benar-benar memiliki sikap sebagai makhluk tertinggi, kata Zheng Tianhe dengan sedih. Kemudian, dia menoleh ke Suyi, menggenggam tinjunya, dan tersenyum. Tuan Muda Su, karena masalah ini telah diselesaikan, saya akan pergi. Setelah apa yang kamu lakukan untukku hari ini, aku berutang budi padamu dan keluarga Zheng, kata Suyi. Zheng Tianhe gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hatinya melonjak dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia menyadari bahwa, setelah kejadian ini, dia mendapatkan persetujuan Suyi. Dia tersenyum dan melambai dengan acuh. Itu hanya hal sepele, saya merasa terhormat bisa melayani. Suyi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dan Zheng Tianhe tidak berani berlama-lama. Dia hanya berbalik dan membawa putrinya yang jelas-jelas tidak mau pergi. Beberapa saat sebelum dia pergi, wanita muda yang cantik itu melambai berulang kali. Paman Su, aku akan kembali besok gelombang-gelombang. Cha Jin mendengus dingin. Aku harus menemukan kesempatan untuk membuat im kecil itu mundur. Ketika dia melihat Suyi membawa Wen Lingsui menuju pavilion, Cha Jin bergegas mengejarnya. Tuan muda, apakah Nona Lingsui baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Nyalakan api dan siapkan air panas. Sangat mungkin dia ingin mandi segera setelah dia bangun. Baik, matahari akan segera terbit. Ketika itu terjadi, pergilah membeli makanan. Pastikan untuk menyiapkan bubur ekstra, tetapi tidak ada yang asin. Lingsui lebih suka yang manis. Mengerti. Baiklah, jika kamu punya waktu luang, jangan lupa untuk mengunjungi toko yang kamu sebutkan dan membeli beberapa pakaian tambahan untuknya. Oke, saat dia berbicara, Suyi mencapai ruangan. Dia melirik Cha Jin, yang masih mengikutinya. Itu saja, pergilah dan mulai bekerja. Dengan itu, dia masuk ke dalam, menutup pintu di belakangnya. Cha Jin berdiri di luar, sendirian, dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia merasakan asam yang tak terlukiskan dengan baik di dalam hatinya. Pria pemalas dan sombong itu bahkan ingat bubur seperti apa yang disukai adik iparnya. Dia jelas memiliki pikiran yang tidak diinginkan tentang dia untuk waktu yang lama. Cha Jin telah mengikuti Suyi selama beberapa waktu sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya memperlakukan seorang wanita seperti ini. Jadi, ternyata dia juga bisa seperhatian ini. Setelah beberapa saat, Cha Jin menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Sementara itu, di dalam kamar. Cukup, jangan pura-pura tidur lagi. Suyi menghela nafas, tetapi suaranya menunjukkan sedikit rasa sayang. Kepala Wen Lingsui bersandar di bahunya saat dia tidur. Bulu matanya berkibar, dan matanya terbuka. Dia bergumam, kakak ipar, aku belum tidur selama 2 hari. Aku hanya bisa beristirahat dengan nyaman dengan bahumu sebagai bantal. Suaranya lembut dan agak centil. Tapi sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya yang cantik, merentangkan tangannya yang ramping dan indah, dan menepuk pundak Suyi. Kakak ipar, kecewakan aku. Suyi mengendurkan cengkeramannya, dan dia meluncur pergi. Tiba-tiba, dia tidak lagi merasakan kelembutan dan kehangatannya menempel di punggungnya. Dia merasa santai dan ringan, tetapi juga sedikit enggan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, lalu merosot dengan malas di kursi ke samping. Dia melihat ke atas dan ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Cha Jin akan segera menyelesaikan persiapan mandimu. Setelah kamu mandi, kamu harus makan sampai kenyang, lalu tidur nyenyak. Wen Lingsui duduk di samping, memegang kepala kecilnya di tangannya dan menatap langsung ke Suyi. Dia berbisik, kakak ipar, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan selama saya berada di kota Nineveh? Sebelum dia bisa menjawab, dia melanjutkan dengan serius, saya yakin bahwa jika ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan saya dan senior Zhu Guqing, itu pasti Anda. Suaranya lembut, namun dia berbicara dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kemudian, dia tersenyum cerah. Seperti yang diharapkan, tepat saat aku hampir putus asa, kamu muncul, seperti makhluk abadi yang turun dari surga.
Ketika saya melihat Anda, saya hampir tidak berani mempercayai mata saya. Wajahnya masih pucat, dengan keletihan yang tidak disembunyikan di alisnya, tetapi pada saat itu, senyumnya mengandung kegembiraan yang tak tertandingi. Senyumnya jelas dan murni, dan ketika dia melihatnya, hati Su Yi dipenuhi dengan rasa kasihan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan mengacak-acak rambutnya. Yakinlah, tidak peduli apa yang terjadi, aku akan berdiri di sampingmu, seperti yang kulakukan hari ini. Aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Su Yi tersenyum. Tak lama, Cha Jin selesai menyiapkan air panas, dan dia membawa Wen Lingsui pergi untuk mandi. Su Yi tetap tinggal. Dia mendorong membuka jendela berkisi dan menatap ke kejauhan. Sinar pertama matahari pagi sangat terang saat menerobos kegelapan yang pekat. Cahaya lembut dan hangat menyapu dunia manusia. Fajar, Su Yi menarik napas dalam-dalam dari udara pagi yang cerah, lalu mengeluarkan bungkusan harta karun raksasa dari liontin batu giok hitamnya. Ini adalah bundel berisi hadiah permintaan maaf yang dia terima dari berbagai hantu dan Yao. Setelah pemeriksaan sepintas, ia menemukan beberapa ramuan spiritual tingkat 3, bahan, batu roh, dan harta lainnya, serta berbagai pernak-pernik yang aneh dan tidak biasa, seperti biji yang mampu memberi nutrisi pada jiwa atau batu giok roh yang mampu memurnikan darah dan ki. Semuanya cukup berharga. Sesuatu tiba-tiba menarik perhatian Su Yi. Itu adalah batu yang mengingatkan pada ember abu-abu. Dia mengambilnya dan memeriksanya dari dekat. Batu itu sama sekali tidak menarik perhatian, itu hanya seukuran kepalan tangan bayi, dan berwarna abu-abu dan kusam. Namun, untaian energi spiritual yang samar terpancar darinya. Jelas bahwa itu baru saja digali baru-baru ini, itu masih tertutup lapisan samar tanah, debu, dan batu yang terfragmentasi. Ketika dia memegangnya, ternyata sangat berat, terlepas dari ukurannya, beratnya lebih dari 50 kg. Tapi indera Su Yi menangkap ketajaman yang samar dan nyaris tak terlihat di dalam batu. Su Yi menggambar misteri pemandu dengan dentang dan dengan hati-hati menggores permukaan batu dengan ujungnya. Pecahan-pecahan batu berserakan seperti bunga api, dan secercah cahaya seperti melonjak di dalam batu abu-abu yang suram. Energi tajamnya berangsur-angsur meningkat. Tak lama, Su Yi memegang batu yang sangat terang di telapak tangannya. Itu keperakan dan metalik, dan berkilau dengan ketajaman yang menakutkan. Itu hanya seukuran telur merpati, tapi bening dan tembus cahaya. Cahaya yang bersinar darinya begitu kuat sehingga bahkan Su Yi tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Ini benar-benar Shooting Star Iron Essence. Su Yi mengerti dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan senyum. Saya tidak menyangka perjalanan ini akan menghasilkan panen seperti itu. Shooting Star Iron Essence. Ini adalah bahan spiritual langka yang jatuh dari surga. Itu peringkat di antara bahan tingkat 5. Itu bersinar seperti perak tetapi setajam kilat yang dingin, dan mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat dari bintang-bintang. Di mata seorang pembudidaya pedang, ini adalah bahan berkualitas tinggi untuk menempa pedang spiritual. Menambahkan bahkan sedikit bubuk Shooting Star Iron Essence akan meningkatkan kelas senjata secara keseluruhan. Dan meskipun potongan yang Su Yi sekarang pegang di tangannya tampak seperti hanya seukuran telur merpati, beratnya 50 kg. Dalam jumlah seperti itu jauh lebih berharga daripada materi spiritual tingkat 5 lainnya. Saya sudah menggunakan sekitar 40% dari kekuatan misteri pemandu. Setelah kultivasi saya memasuki akumulasi ki tahap akhir, misteri pemandu tidak dapat lagi menampilkan seluruh kekuatan saya, pikir Su Yi dalam hati. Tetapi dengan bagian dari Shooting Star Iron Essence ini, saya dapat memperbaiki pedang spiritual sejati, yang sebenarnya. First Immortal of the Sword, Chapter 204. Wen Lingsui tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Dia tidak menutup mata dalam 2 hari. Ditambah lagi dengan siksaan psikologis yang dia alami, dan dia sudah lama kelelahan tak tertahankan. Bahkan selama makan, dia terus-menerus menguap saat dia makan. Hati Cha Jin sakit hanya melihatnya. Dia menawarkan kamarnya sendiri sehingga Wen Lingsui punya tempat untuk tidur. Adapun Su Yi, dia melanjutkan ke sisi kolam, berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau berulang-ulang. Saat dia berkultivasi, vitalitasnya berulang kali mendidih, seolah-olah dia terbakar. Proses ini tanpa henti meredam darah dan ki-nya. Kedengarannya seperti tangisan bangau yang kuat dan nyaring bergema di dalam titik akupuntur dan meridiannya. Hanya setelah berlatih seluruh teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau 9 kali lipat dari garis-garis astral ki, masing-masing sekuat pedang, diam-diam melonjak ke sekelilingnya. Astral ki-nya sangat murni dan tajam. Saat dia bergerak, itu mengiris udara di sekitarnya menjadi arus udara yang terfragmentasi dengan serangkaian ratapan dan ledakan yang tajam. Setelah itu, garis-garis astral ki yang tampaknya ilusi, berenang di sekelilingnya seperti sekumpulan ikan kecil yang padat. Mereka bersinar saat mereka bergerak, seperti pedang berkedip yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Su Yi berhenti di tempatnya. Dia menekan jari-jarinya ke pisau, lalu dengan santai mengiris ke arah kolam 30 kaki jauhnya.
Memotong. Garis pedang Qi yang terbentuk dari kekuatan astral sejati mengiris lurus di udara seperti pisau menembus kain. Sementara itu, di kolam terdekat, butiran embun kristal menetes dari daun hijau bunga teratai. Sebelum mendarat, garis pedang Qi mengirisnya menjadi dua di udara. HSS. HSS. Kedua bagian itu menguap menjadi ketiadaan. Sebuah ledakan segera menyusul setelahnya. Sebuah celah lurus sempurna muncul di permukaan biru hijau kolam, membelahnya menjadi dua dengan percikan. Jari seperti pedang, memutus embun di daun teratai, membelah permukaan kolam. Yang pertama adalah tampilan yang jelas dari tingkat kontrol halus Suyi, sementara yang terakhir menunjukkan kekuatan despotiknya. Suyi menghela napas panjang dari udara keruh, lalu secara bertahap menarik kekuatannya. Energinya yang melonjak dan gerombolan ikan berkilauan yang berputar di sekelilingnya, Qi astralnya, menghilang. Semuanya kembali ke ketenangan semula. Tuan muda, apakah Anda sudah melangkah ke akumulasi Qi tahap akhir? Cajin menyaksikan dari tidak jauh, matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keheranan yang tak bisa disembunyikan. Serangan terakhir itu adalah pelepasan eksternal dari vitalitas bawaannya. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh akumulasi Qi tahap akhir, manifestasi astral. Cajin ingat dengan jelas bahwa ketika dia dan Su Yi pertama kali meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver, Su Yi hanya berada di tahap tengah akumulasi Qi. Kemudian, setelah beberapa hari melintasi hutan belantara, selama pertempurannya dengan Jade Crimson Flamebeast, Su Yi mencapai puncak akumulasi Qi tahap menengah. Hanya 5 hari telah berlalu sejak itu, namun kultivasinya telah naik ke level lain. Dia telah memasuki tahap akhir akumulasi Qi. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan dan tidak pernah terdengar. Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa baru 1 bulan atau lebih sejak Su Yi membangkitkan kembali ingatannya dan memulai kultivasinya lagi, mulai dari alam sirkulasi darah. Tidak buruk, Su Yi mengangguk. Dia bisa saja melangkah ke alam akumulasi Qi tahap akhir beberapa saat yang lalu, kapan saja setelah memadatkan, meridian tersembunyi, yang tak tertandingi, praktis tidak pernah terdengar. Sekarang, yang dia lakukan hanyalah menerobos secara mendadak saat dia berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Cajin menyaksikan dengan linglung. Dia tiba-tiba teringat, 7 putra roda bulan, yang dilihat oleh Sekte Roda Bulan sebagai bakat yang mengerikan dan tak tertandingi. Dia melakukan perbandingan cepat dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang dapat bersaing dengan Su Yi dalam hal kecepatan kultivasi. Sulit dipercaya, Su Yi menggelengkan kepalanya. Di 9 provinsi alam liar, murid inti dari sekte terkemuka dapat mencapai puncak 4 alam marsial Dao dalam waktu 1 bulan, bahkan sebagai anak-anak. Itulah artinya menjadi seorang jenius yang mengerikan. Masing-masing dari mereka diberkati dengan kekayaan besar. Ambil King Tang. Ketika dia pertama kali menjadi muridnya, dia baru berusia 7 tahun, tetapi kemajuannya mulus dan cepat. Dia memotong rintangan seperti kapak melalui bambu, memoles fondasinya di 4 alam marsial Dao ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di penghujung hari, di mata para raksasa alam liar, 4 alam marsial Dao masih dalam batas kematian. Para pembudidayanya hanya melunakkan tubuh dan energi kedagingan mereka. Itu baru permulaan, sebuah landasan untuk pengejaran mereka yang sebenarnya terhadap Grand Dao. Perjuangan sebenarnya untuk Grand Dao dimulai dengan makan di bawah cahaya fajar dan meminum embun pagi, tahap penghindaran biji-bijian dari origin Dao. Tentu saja, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tanpa kemauan yang kuat dan keberanian yang cukup, mereka pasti akan tenggelam kembali ke dalam ketidakjelasan. Baik sekarang dan di kehidupan masa lalunya, Su Yi meremehkan membagi pembudidaya menjadi jenius dan yang tidak luar biasa. Cara dia melihatnya, bahkan jika seseorang bodoh dan bodoh, selama mereka dengan sepenuh hati mengejar Dao, kerja keras dan pengalaman mereka akan menumpuk. Mereka juga, suatu hari nanti bisa melambung ke surga. Inti dari kultivasi pada akhirnya terletak pada temperamen seseorang. Anda memasuki dunia untuk mempertajam hati Anda. Anda menarik diri untuk mengolah hati dalam ketenangan. Dengan kata lain, para pembudidaya harus memelihara hati seolah-olah itu batu giok dan memolesnya seolah-olah itu adalah pisau. Cajin ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Tuan muda, aku sudah memutuskan." Su Yi sudah mulai kembali ke pavilion, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berhenti. "Tentang apa?" Cajin menunduk. Saya harap saya bisa. Tinggal di sisi Anda." Suaranya perlahan menghilang. Pada akhirnya, suaranya selembut suara nyamuk. Jadi begitu, Su Yi akhirnya mengerti. Dia ingat memberi Cajin 2 pilihan. Yang pertama pergi, yang kedua, tetap di sini sebagai pelayannya. Pilihan yang bijaksana. Saat dia mengatakan ini, Su Yi sudah berjalan menuju pavilion. Mengapa evaluasi itu tampak agak aneh? Saat dia melihat punggung Su Yi memudar, Cajin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Saya memilih untuk tinggal di sini bersamanya. Bukankah seharusnya dia mengungkapkan kepuasan atau kebahagiaan?
Tapi kemudian, sikap santai Suyi entah kenapa menenangkan hati Cha-Jin. Seandainya dia terlalu peduli atau terlalu sopan, itu sebenarnya akan membuatnya tidak nyaman. Tiba-tiba, suara Suyi terpancar dari paviliun. Benar, ingatlah untuk pergi membeli pakaian untuk Ling Sui. Cha-Jin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu Suyi yang aku tahu. Dia berpikir sejenak, lalu pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Benar, sementara saya melakukannya, saya dapat membeli beberapa pakaian baru yang cantik untuk diri saya sendiri. Pikiran ini sangat meningkatkan semangatnya. Suyi berdiri di depan tempat tidur. Wen Lingsui tertidur lelap, kakinya yang panjang seperti batu giok menjebak selimut, rambutnya berantakan, dan bibirnya sedikit terbuka. Dia tampak tenang tetapi tidak sedikit pun elegan. Ketika dia mendengarnya pingsan tetapi bahkan bernafas, hatinya melunak. Dia tersenyum, lalu merapikan bagian selimut yang terperangkap. Dia dengan lembut menyelipkannya dengan benar, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Di dunia biasa ini, hanya ada sedikit orang yang dia khawatirkan atau pedulikan, tetapi Wen Lingsui tidak diragukan lagi salah satunya. Dia tidak akan pernah melupakan hari-hari kelabu dan gelap sebelum membangkitkan kenangan akan kehidupan masa lalunya. Selama hari-hari terburuk dalam hidupnya, gadis yang cerah dan ceria ini memberinya begitu banyak kehangatan. Dia meninggalkan ruangan dan memasuki ruang kerjanya. Dia kemudian duduk di depan kisi-kisi jendela, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan alat tulisnya. Kuasnya melesat melintasi halaman. Tak lama setelah itu, Suyi meletakkannya, meregangkan pergelangan tangannya, dan tenggelam dalam pikirannya. Tahap akhir dari alam akumulasi Ki disebut manifestasi astral. Setelah mencapai tahap ini, seorang kultivator dapat melepaskan vitalitas bawaan mereka secara eksternal dan memadatkannya menjadi Ki astral. Ini memungkinkan mereka berjalan di atas air dan membunuh musuh dari jauh. Inti dari ini adalah angkatan astral, kekuatan yang disempurnakan dari vitalitas bawaan seseorang. Kualitas Astral Force diklasifikasikan menurut kekuatannya. Di 9 provinsi alam liar, kekuatan astral dibagi menjadi 3 tingkatan, astral bumi, astral langit, dan astral roh. Bumi astral adalah yang paling umum. Hanya yang luar biasa dan berbakat yang bisa menghasilkan Sky Astral Force. Dan roh astral, hanya putra surgawi pilihan di bawah bimbingan para master kuno yang bisa mencapai ini. Itu bukan masalah sederhana kekurangan metode kultivasi rahasia. Itu datang ke bakat dan yayasan. Tapi di mata Suyi, di atas bumi, langit, dan roh, masih ada Dao astral. Apa itu kekuatan astral Dao? Kekuatan astral memasuki Dao, dan pada gilirannya berisi jejak Dao, mewujudkan kekuatannya. Setelah mencapai puncak level ini, kultivasi seseorang telah memiliki beberapa pesona tak berbentuk dari Dao. Dalam pertempuran, Anda bisa memanggil dan mengubah kekuatan udara di sekitarnya, seperti Edict of Profound Gathering. Dan prasyarat untuk mencapai Dao astral adalah Anda harus mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur dan membuka meridian tersembunyi di tahap awal alam akumulasi Ki. Hanya dengan dasar level ini, kekuatan Dao astral dapat diwujudkan. Jika tidak, semuanya hanya anggapan kosong. Ini berarti bahwa mereka yang benar-benar mencapai langkah ini sangat langka, jauh lebih sedikit dari 1 dalam sejuta. Sepanjang seluruh sejarah 9 provinsi alam liar, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya segelintir kecil yang telah mencapai langkah ini. Masing-masing dari mereka telah menjadi tokoh legenda. Sekarang, Suyi telah memperoleh kekuatan astral Dao miliknya sendiri. Meskipun jarang, ini adalah langkah maju yang sangat besar. Kekuatan astral Dao-nya gigih seperti pedang dan tembus pandang seperti batu giok atau kaca berwarna. Itu berisi jejak Dao. Secara alami, kekuatannya juga luar biasa. Pada kecepatan ini, jika saya ingin memperbaiki semua energi vital bawaan saya menjadi kekuatan astral Dao, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Ini adalah kelemahan dari fondasi yang terlalu kuat, mendapatkan kekuatan astralnya akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Beberapa waktu berlalu sebelum Suyi bangkit dan meninggalkan ruang kerjanya. Saat itu tengah hari ketika Cha-Jin kembali, membawa tas besar dan kecil. Dia jelas dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi dia tidak lupa membawa makan siang bersamanya. Tuan muda, saya membeli pakaian baru untuk Ling Sui, serta pemerah pipi, jepit rambut, gelang, dan liontin batu giok. Ketika dia melihat Suyi duduk di halaman memakan makanannya, Cha-Jin tersenyum dan melaporkan hasil ekspedisi belanjanya. Tapi Suyi secara alami tidak berminat untuk mendengarkan semua itu. Dia melambai padanya, turunkan semuanya, lalu panggil Ling Sui untuk makan. Cha-Jin menjulurkan lidah kecilnya, lalu berlari. Wanita itu menjadi sedikit lebih hidup. Sepertinya dia cukup senang dengan pilihannya untuk tetap di sini sebagai pelayanku. Suyi merenungkan dirinya sendiri. Tak lama, Cha-Jin dan Wen Lingsui muncul dari paviliun, berdampingan. Ketika dia melihat Wen Lingsui, mata Suyi berbinar. Dia telah berubah menjadi gaun bunga biru pucat. Rambutnya yang tebal dan hitam pekat diikat ke belakang dengan kuncir kuda, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan berbentuk biji melon secara keseluruhan.
Dia jelas telah memulihkan energinya. Saat dia berjalan, gaya berjalannya ringan dan anggun. Kuncir kudanya bergoyang dengan setiap langkah, menyegarkan dan rapi pemandangan yang menakjubkan. Cha Jin tersenyum. Tuan muda, apa pendapatmu tentang pakaian yang aku beli untuk Little Sister Wang Sui? Itu hanya pakaian. Mereka hanya sebuah perlengkapan, yang benar-benar cantik adalah orang itu sendiri, kata Sui santai. Wen Lingsui mengedipkan matanya yang bersinar seperti bintang dan mengacungkan ibu jarinya dengan gembira. Kakak ipar, seleramu bagus. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.